kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, sebelum kita berangkat ke pekerjaan kita masing-masing, kita akan memulainya dengan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menguatkan kita di dalam menjalani setiap hari-hari kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh berjumpa kembali, untuk kami boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, bila firman-Mu ini menjadi rema, firman-Mu menjadi tuntunan bagi kami, untuk kami boleh senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Kami siap membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan yang akan mendasari kehidupan kita sepanjang satu hari ini dari Amsal pasal yang ke-19, ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita mau sama-sama mengajarkan kepada kita dengan tema putuskan dengan bijak. Putuskan dengan bijak. Bapak Ibu Saudara, sadar tidak sadar hidup kita penuh dengan pilihan. Dari mulai kita membuka mata, kita sudah diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Apakah kita mau bangun atau mau lanjut tidur? Apakah kita mau baca firman? Apakah kita mau main handphone? Apakah kita mau berdoa? Apakah kita mau menghayal? Apakah kita mau langsung mandi atau mau sarapan dulu? Memilih masuk kerja atau mau bolos? Memilih
membuka warung, atau tutup saja. Banyak pilihan-pilihan yang diperhadapkan dengan kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan menurut penelitian, rata-rata manusia membuat 35.000 keputusan dalam sehari. Mulai soal keputusan mau makan apa hari ini, mau pakai baju apa hari ini, mau pakai sepatu apa hari ini, mau pakai sendal apa hari ini, bahkan rutinitas-rutinitas lainnya yang diperhadapkan dengan kita dengan satu pilihan Bapak Ibu Saudara. Bahkan keputusan-keputusan itu bisa membuat dampak yang baik, bisa membuat dampak yang tidak baik juga dalam kita. Bahkan ketika kita memutuskan untuk memilih pasangan hidup, kita memutuskan untuk mau sekolah yang mana, pekerjaan yang bagaimana, itu merupakan pilihan-pilihan yang harus kita pikirkan secara benar, secara baik, sehingga dampaknya tidak akan menjadi buruk dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, salah pilih pasangan hidup bisa akan berakibat fatal dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita benar dalam memilih pasangan hidup, maka yang terjadi apa? Surga di depan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, membuat keputusan-keputusan dalam hidup kita ini berat Bapak Ibu Saudara, enggak gampang, enggak semudah membalikan telapak tangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena kalau tidak dipikirkan secara signifikan, tidak dipikirkan secara matang-matang, akan berdampak fatal dalam kehidupan kita ketika kita salah memilih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita diciptakan Tuhan dengan kehendak bebas. Kita bukan seperti robot yang bisa diprogram untuk melakukan A, B, C, bahkan sampai Z. Bapak Ibu Saudara, kita bukan robot yang mau Tuhan arahkan ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Tuhan kasih kita kehendak bebas untuk boleh memilih yang baik dan yang tidak baik. Keputusan itu ada di tangan kita. Kita memilih yang mana. Maka Bapak Ibu Saudara, memiliki kehendak bebas memang enak, sebab kita sendiri yang bebas memilih dan memutuskan apa yang mau kita kerjakan dalam kehidupan kita, apa yang kita ambil dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga harus ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap pilihan yang kita pilih, pilihan yang kita ambil, itu akan membawa kepada konsekuensi. Entah itu pilihan yang baik, pasti konsekuensinya baik. Tapi kalau pilihan itu tidak baik, tidak tepat, maka konsekuensinya akan berakibat fatal dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Sewaktu Tuhan berbicara kepada bangsa Israel di padang gurun Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghadapkan pilihan juga kepada mereka, mau berkat atau kutuk, mau kehidupan atau kematian. Bahkan keputusan tersebut sangat menentukan kehidupan mereka selanjutnya. Nah, maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena keputusan memberikan dampak yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita, maka kita pikirkan matang-matang sebelum kita mengambil keputusan. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan buru-buru mengambil keputusan seperti yang dikatakan oleh Amsal. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Bahkan tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik Bapak Ibu Saudara. Perlu pertimbangan, tidak asal pilih, tidak asal ambil. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan jelas Amsal mengatakan bahwa orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Setiap kali mengambil keputusan penting Bapak Ibu Saudara, berdoalah agar Tuhan menuntun kepada keputusan yang benar. Agar kita meminta hikmat di hadapan Tuhan, mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita ambil. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberikan pengertian bijak kepada kita kalau kita terus meminta petunjuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita sering salah langkah. Kadang kita mau ke kanan, Tuhan bilang ke kiri. Kalau kita tergesa-gesa, kita akan lihat ke kanan, maka di kanan akan begitu banyak jurang. Tapi di kiri Tuhan sudah siapkan jalan yang baik, walaupun beriku, tapi jalannya ke jalan yang benar Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mintalah hikmat Tuhan agar memberikan kita pertimbangan yang bijak dalam setiap pilihan-pilihan kita.
keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan membawa kita pada rencananya yang indah, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan keputusan yang berdasarkan kehendak sendiri hanya akan membawa kepada konsekuensi dalam jangka panjang. Entah itu konsekuensi yang mungkin fatal dalam kehidupan kita atau konsekuensi yang baik dalam kehidupan kita, maka itu semua tergantung pilihan kita. Maka itu semua tergantung bagaimana kita meminta petunjuk Tuhan di dalam setiap keputusan kita. Maka mana yang kita pilih? Mau kehendak kita sendiri atau mau kehendak Tuhan? Kalau kita mau dituntun oleh kehendak Tuhan, putuskan dengan bijak. Minta pertimbangan daripada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan bahwa aku udah suka yang ini Tuhan, gak mau tahu harus ini. Kalau Tuhan bilang enggak, jangan kita paksa Bapak Ibu Saudara. Karena sesuatu yang dipaksa itu tidak baik. Sesuatu yang dipaksa itu tidak enak Bapak Ibu Saudara. Maka putuskan dengan bijak pilihan-pilihan apa yang mau kita pilih dalam kehidupan kita. Pilihan sekolah, pilihan pekerjaan, pilihan mau berumah tangga, pilihan memilih pasangan hidup. Minta hikmat Tuhan untuk menentukan, inikah Tuhan orangnya, inikah Tuhan pekerjaannya, inikah yang Tuhan mau untuk aku lakukan dalam kehidupan kita, untuk kehidupan saya. Maka caranya bagaimana? Berdoa di hadapan Tuhan, renungkan firman-Nya. Bila perlu kita berdoa puasa di hadapan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan tergesa-gesa dalam memilih pilihan kita Bapak Ibu Saudara. Tapi pilihlah dengan baik, pikirkan dengan matang, dan berdoa di hadapan Tuhan, minta hikmat Tuhan, sehingga kita boleh bijak menentukan pilihan yang tepat dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, keberadaan kita hari ini merupakan produk dari keputusan kita di waktu lalu. Jadi kalau sudah gagal di waktu lalu, belajar dari masa lalu untuk bisa mengambil pilihan yang baik di masa sekarang. Jangan melakukan kesalahan yang lalu, tapi perbaikilah kesalahan yang lalu menjadi baik di masa yang datang dengan pilihan-pilihan yang tepat, dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita Bapak Ibu Saudara, dan biarlah di pagi hari ini kita boleh terus rindu untuk boleh mengambil komitmen bahwa Tuhan yang akan menentukan setiap keputusan-keputusan kita, sehingga kita boleh memilih keputusan yang bijak dalam kehidupan kita. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri.
Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh sama-sama dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tolong kami sebagai manusia, mungkin kami sering tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan yang penting dalam setiap kehidupan kami. Tapi pagi hari ini tolong kami Tuhan, supaya kami datang di hadapan Tuhan, meminta hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, untuk kami boleh memilih pilihan yang tepat dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami tidak salah pilih, tolong kami supaya kami tidak salah langkah, tapi biarlah kami terus berpegang, kami terus mengandalkan Tuhan, dan kami terus meminta hikmat yang daripada Tuhan di dalam keputusan-keputusan penting dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa, sungguh Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan untuk setiap jemaat-Mu juga yang ada di GMI Jakarta Pusat ini, biarlah mereka juga ada dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan, biarlah mereka senantiasa ada dalam pertolongan dan perlindungan-Mu Bapa, baik dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang turut campur tangan memberkati, menolong, memberkati usaha mereka ya Bapa. Biar Engkau terus menolong memberkati untuk setiap anak-anak jemaat-Mu yang mungkin sedang mengumpulkan pekerjaan, bahkan yang duduk di dalam bangku kuliah, bahkan dalam bangku pendidikan SMA, SMP, SD, TK, juga Tuhan terus menolong memberkati Bapa. Bahkan untuk kehidupan anak jemaat Tuhan yang sedang mengumpulkan pasangan hidup juga, biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan, memilih pilihan yang tepat, yang berdasarkan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong memberkati kehidupan jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat di tempat ini, sehingga jemaat-Mu semakin menjadi jemaat yang bertumbuh, jemaat yang terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Berkati juga untuk gereja-Mu GMI Wilayah 2 Tuhan, dalam setiap proses pembangunan geraha, Tuhan yang terus menolong memberkati sehingga proses pembangunan ini berjalan dengan pertolongan daripada Tuhan. Dana-dana yang dibutuhkan Tuhan Engkau cukupkan ya Bapa, dan kami percaya Engkau menolong memberkati setiap kami para hamba Tuhan yang boleh melayani di GMI Wilayah 2 ini. Biar kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk boleh memajukan gereja-Mu GMI Wilayah 2 menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang takut akan Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Sungguh Tuhan kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami ini, biar Tuhan yang terus menolong memberkati, jaga, lindungi, lawat bangsa kami ini Bapa, sehingga bangsa kami ini boleh ada dalam lindungan dan penyertaan-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Sungguh hamba menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan GMI Jakarta Pusat, bahkan untuk setiap Bapak Ibu jemaat mungkin yang ada bersama-sama dengan kami beribadah di pagi hari ini melalui live streaming ini. Tuhan juga terus menolong memberkati dalam pekerjaan mereka, sertai Bapa, sehingga mereka boleh sampai dalam pekerjaan dengan penyertaan daripada Tuhan dan pulang lagi ke rumah mereka dengan tuntunan dan penyertaan daripada-Mu saja ya Bapa. Sungguh Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini, biar kami boleh menjadi berkat, teladan dalam perkataan, tingkah laku dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus kiranya menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.